persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Kita bersyukur kita bisa ada di bulan yang baru hari ini bersama-sama di bulan Maret. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua siapkan hatinya untuk kita akan menghadap Tuhan hari ini. Dan kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara setiap harinya boleh mengikuti menara doa secara online. Dan dalam sepanjang bulan Februari yang lalu, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Saya akan berdoa bersama-sama untuk kita melihat perbuatan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa secara online dan menggunakan tab, laptop dan juga iPad dan juga handphone, mari ambil tempat duduk yang paling terbaik untuk kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kita minta biarlah Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami percaya ya Tuhan di bulan yang baru, di bulan Maret ini ya Tuhan. Engkau bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk kami percaya ya Tuhan. Kami melihat perbuatan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau lakukan itu ya Tuhan untuk seluruh segenap umat-umat-Mu. Kami percaya ya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami beban berat Tuhan angkat. Lewat ya Tuhan menara doa online ini. Biarlah ya Tuhan seluruh kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, jamaah umat-umat-Mu, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan secara khusus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi kami ya Tuhan, untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih tuntun kami semua. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu
bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari sembah Dia, haleluya. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari bersama-sama katakan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
Maha Kuasa. Mari kita mulai sembah Dia. Buka suaranya Bapak Ibu Saudara. Hampiri tata kasih karunia Tuhan hari ini. Kami persembahkan hidup kami, ya Allahku. Kami naikkan pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah, kuduslah Engkau Yesus, Allah semesta alam. Haleluya. Mari umat Tuhan bawa hidupmu sembah Dia. Haleluya. Indah nama yang siada. Ada nyanyian cinta, ada nyanyian sukacita. Haleluya. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari mendekat kepada Tuhan, mencari Dia. Kau luar biasa. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau selama-lamanya. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Saudara, berdoa. Sembah Dia dalam berbahasa roh. Oh, lalabaya, syada, lalabala, 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 lalabala. Oh, lalabala, kemuliaan-Mu datang penuhi kami. Engkau mengangkat kami ya Tuhan. Oh, lalabala, Engkau ubah hidup kami. Oh, lalabala, 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 lalabala. Yes. Oh, lalabaya, syada, lalabala, 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 lalabala. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat ya Tuhan tangan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menggenapi janji firman-Mu atas kehidupan kami. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Engkau akan mengurapi kami ya Tuhan. Oh, ralabaya syadaka ralabalaba. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Oh, oh, oh. Tinggikan dirimu mengatasi langit.
kasih langit. Katakan kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu ya Yesus, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ya Tuhan, ya Roh, penuhi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk jubah pujian yang Kau berikan buat kami. Terima kasih. Kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Engkau saja yang suci. Engkau saja yang layak Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami dipenuhi hadirat, maka seluruh kehidupan kami, Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau ubahkan ya. Biarlah firman-Mu menguat, membawa kami lebih lagi. Oh Roh Kudus, tuntun bawa kami di bulan ini. Terima kasih. Engkau baik. Oh haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Mari sembah Dia, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang Mari bersama-sama katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Haleluya, Kau saja
Yesus Kau Tuhan. Di menara doa ini Bapa, berikan kami hati seorang hamba. Kami mau ya Tuhan memiliki hati seorang hamba. Dalam menara doa hari ini kami ingin renungkan. Kami mau belajar ya Tuhan. Ya Tuhan, menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Beri kami ya Tuhan hati seorang hamba yang dapat melayani-Mu Tuhan. Yang dapat melayani sesama kami ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup untuk melayani-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dengan mengasihi ya Tuhan orang-orang ya Tuhan, banyak orang Tuhan. Terima kasih. Mari ibu bapak saudaraku, tanggalkan semua beban, semua pergumulan. Mari kita berdoa dan minta, biarlah pastikan hati kita adalah hati seorang hamba. Hamba yang mau melayani, hamba yang mau bergantung dengan Tuhan, hamba yang mau melakukan daripada apa yang Tuhan perintahkan buat tiap kita. Dan aku percaya ya Bapa, dalam nama Yesus, kalau kami punya hati hamba, kami mau menjadi seorang hamba yang melayani-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala keperluan kami ya Tuhan. Kebutuhan rohani kami, kebutuhan kesehatan dan umur panjang buat tiap kami. Kebutuhan hubungan ya Tuhan sahabat-sahabat, orang-orang ya Tuhan. Kebutuhan keuangan kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, beri kami ya Tuhan kerendahan hati. Beri kami ya Tuhan hati seorang hamba. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari dari awal katakan, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang
Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk kami bisa melayani Tuhan. Ya Tuhan, bermanfaat menjadi berkat buat banyak orang. Berbicara buat setiap kami ya Tuhan, secara khusus, secara pribadi, buat tiap kami. Tuhan tahu kerinduan kami semua. Kami ingin melayani Tuhan. Kami ingin menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Kami ingin menjalankan ya Tuhan misi hidup kami yang Tuhan sudah tentukan buat kami selesaikan. Pakai kami semuanya ya Tuhan. Dan kami percaya kalau kami melayani-Mu, Engkau akan memperlengkapi kami dengan segala yang baik. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu kemuliaan dan kerendahan hati. Kemuliaan dan kerendahan hati. Coba kita buka Alkitab kita dari Mazmur 73. Ini ayat yang luar biasa saudaraku, yang saya sering bacakan, saya sering bahas. Tapi hari ini saudaraku, kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mazmur 73 ayat 24. Mari kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi di sini saudaraku Yesus, ya kan, saya tuh kok tiba-tiba saudara berdetak di hati saya. Kata kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara bisa tulis di live chat saudara dengan kata-kata Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa di antara saudara yang mau diangkat Tuhan ke dalam kemuliaan? Coba lambaikan tangan. Saudara mau? Katakan amin. Ya kan? Kalau saudara dan saya diangkat Tuhan ke dalam kemuliaan, di dalam kemuliaannya ini saudara, di situ ya kan, kalau ada kemuliaan, saudara diangkat dalam kemuliaan, kemuliaan itu akan memberikan kita apa saudara? Satu kehormatan. Di mana ada kemuliaan, di situ akan ada kehormatan. Saudara akan dihormati. Saudaraku, ya, saudara akan dihormati, didengarkan perkataannya, diikuti perintahnya. Saudara Yesus, itu namanya dihormati. Di mana ada kehormatan, saudara, di situ akan ada apa? Kekuasaan, ada kuasa. Kalau kita dihormati, kita punya power atas orang-orang yang menghormati kita. Yang mengerti, katakan amin. Kekuasaan, saudara, di dalam kekuasaan, ketika ada kekuasaan, kekuasaan akan memberikan saudara apa? Kekayaan. Tapi dimulai dari apa saudara? Saudara di sini katakan, ya apa? Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaannya apabila saudara dan saya, saudara, mendengarkan, memiliki nasihatnya, hidup di dalam tuntunannya. Katakan amin. Jadi intinya adalah kalau kita suka berdoa, kita suka bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita dengan apa? Nasihatnya. Dan Alkitab katakan nasihatnya ini akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Sebagaimana Tuhan melakukannya kepada Daud. Jadi saudara, saya melihat begini, kemuliaan, kehormatan, kekuasaan, kekayaan itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Karena kita mendengarkan nasihat firman-Nya dan mentaati tuntunannya. Katakan amin. Kalau saudara punya firman Tuhan, saudara punya yang namanya nasihat firman Tuhan, saudara lakukan nasihat firman Tuhan itu,
Apa yang terjadi di badan saudara? Itu ada kemuliaan. Ketika saudara lakukan itu, saudara akan dihormati. Saudara, ketika saudara dapatkan kehormatan, saudara akan dapatkan power itu, kuasa itu, kuasaan itu. Kekuasaan akan menghasilkan apa? Saya kasih contoh saudara tentang Daud. Tuhan memberikan Daud. Kenapa kok Tuhan bisa memberikan Daud? Kemuliaan, kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan. Saudaraku, karena Daud seorang yang suka bertanya kepada Tuhan. Daud suka mencari nasihat dari Tuhan. Dan Daud hidup menuruti tuntunan firman Tuhan. Sehingga Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Kalau saudara membaca dari 1 Tawari 14. Ayat 10 sampai ayat 16. Saudaraku, Alkitab katakan ketika orang Filistin itu datang mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Bertanyalah Daud kepada Allah. Dia bertanya, apa pertanyaannya? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku. Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11, maka majulah ia ke Baal Perasim. Dan Daud memukul mereka kalah. Jadi Daud mengalami kemenangan. Lalu berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dia sudah menang saudaraku. Melawan satu musuh yang namanya orang Filistin. Saudara tahu? Ya kan setelah dia mengalami kekalahan orang Filistin. Alkitab katakan di ayat-ayat selanjutnya. Masih satu perikop. Saudaraku, kita lihat. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi ke lembah itu, lembah Refidim. Saudaraku, untuk mengepung Daud, untuk menyerang Daud. Apa yang Daud lakukan? Kalau kita mah, ya kan, kita sudah kalahkan musuh itu. Musuh itu bangkit mau nyerang kita. Kita langsung saja hajar. Tapi Daud adalah orang yang rendah hati. Daud orang yang rendah hati. Dia tidak andalkan kemenangannya, pengalamannya yang kemarin dia menang lawan orang yang sama, bangsa yang sama. Dia tidak andalkan kekuatannya, pengalamannya, kepintarannya. Tetapi dia bertanya lagi kepada Tuhan. Alkitab katakan, bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab. Lihat saudara, Tuhan kasih jawaban dengan apa? Saudaraku, satu hikmat yang Daud tidak pernah kira. Bahwa lawannya sama. Tapi untuk peperangan yang kedua harus pakai strategi yang berbeda. Katakan amin saudaraku. Banyak orang-orang, ya kan, pengusaha-pengusaha yang sukses. Yang saudaraku, dia berpikir, ya kan, dengan keputusan bisnisnya yang dulu mengalami kesuksesan besar, dia ambil keputusan lagi, keputusan bisnis yang sama. Dia pikir ini gak ada masalah, saya sudah punya pengalaman, punya catatan sukses, ya kan, saya akan ambil keputusan ini. Tiba-tiba jeblok dan mengalami banyak kerugian, lalu kebangkrutan. Kenapa? Karena tidak rendah hati. Orang yang rendah hati selalu bertanya sama Tuhan. Selalu tanya, selalu libatkan Tuhan. Sekalipun untuk melakukan kadang-kadang hal-hal yang sepele yang kita tahu. Tapi dengar baik saudaraku. Kalau kita sudah menganggap sepele hal-hal urusan-urusan yang sebenarnya perlu melibatkan Tuhan. Maka kita akan mengalami kekalahan. Yosua bisa menaklukkan saudaraku kota Yeriko yang bentengnya begitu kuat, rajanya begitu kuat, angkatan perangnya begitu hebat. Tetapi Yosua dan bangsa Israel justru ditaklukkan oleh penduduk kota Ai yang sangat kecil, Saudara Yesus, kenapa? Karena ada dosa, ada kesombongan, ada pemberontakan di sana, saudara.
Dengar baik hari ini yang saudara, bahwa Tuhan kasih strategi yang berbeda sama Daud. Janganlah maju di belakang mereka. Ya, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibea sampai Geser. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan yang saudaraku, yang gilang gemilang saudaraku, sehingga mendatangkan apa saudara? Kemuliaan buat Daud. Daud mendapat kemuliaan. Wah, orang tuh kagum, kemuliaan tuh kagum orang. Sama kepemimpinannya Daud, mengalahkan orang Filistin. Lalu dia dihormati dong sama rakyatnya. Saudara, sama bangsa-bangsa lain. Dampaknya apa? Kekuasaan Daud. Orang makin mau diperintah oleh Daud. Makin mau ikut Daud. Itu namanya kekuasaan, saudaraku. Dan dampaknya apa? Orang dengan rela hati membawa persembahan kepada Daud. Karena Daud menyelesaikan daripada masalah mereka. Saya ingin ajak saudara untuk coba berhenti sejenak merenungkan begini. Apakah saudara mau bangkit menjadi pemenang? Saudara mau bangkit jadi pemenang? Amin saudaraku. Ini tema tahun 2023 adalah bangkit jadilah pemenang. Kalau saudara jadi pemenang, kalau saudara mau bangkit dan jadi pemenang, pemenang biasanya mereka yang diangkat Tuhan, ya kan, ke dalam apa? Kemuliaan. Di dalam kemuliaan ada kehormatan. Di dalam kemuliaan ada yang namanya saudara kekuasaan. Di dalam kemuliaan di situ ada kekayaan. Yang percaya katakan amin. Itulah yang diperoleh oleh Daud. Ketika dia mengalami kemenangan dan kemenangan, Tuhan angkat dia dalam kemuliaan. Tapi kata kuncinya adalah Daud menuruti nasihat dan tuntunan Tuhan. Saudara mau bangkit dan jadi pemenang? Saudara belajar sama seperti Daud. Suka belajar dan suka bertanya kepada Tuhan. Nasihat dan tuntunan firman Tuhan itulah yang membawa kita hidup dalam kemenangan. Saudara mau hidup dalam kemenangan? Katakan amin. Nasihat apa Pak Sabta yang bisa membawa saya hidup dalam kemenangan? Yang naik kemenangan yang mengangkat saya jadi memilih ada kemuliaan. Saudara, kemuliaan. Saya mau bicara tentang kemuliaan begini saudara. Gampangnya. Kalau saudara adalah seorang. Siapa ya? Seorang apa? Seorang pengusaha. Saudara memiliki kantor sekian tingkat dengan pabrik sekian hektar. Saudaraku, mungkin orang yang baru kenal, saudara ajak datang ke kantor saudara, melihat pabrik saudara. Mereka bilang, wow, luar biasa kantornya. Wah, luar biasa pabriknya. Saya melihat begitu rapi segala macam. Dengan omset yang begitu besar. Semuanya teratur rapi. Ketika dia berkata, wow. Itu artinya apa? Kemuliaan. Itulah kemuliaan. Katakan namanya saudara. Dari kemuliaan itu ada apa? Kehormatan. Saudara dihormati. Ya kan? Dari kehormatan ada apa? Kekuasaan. Kekuasaan itu saudara bisa dipercaya. Dia mau dagang dengan saudara. Saudara dipercaya. Oh, kalau saya dagang sama dia. Atau saya bekerja dengan dia. Aman saya. Itu kekuasaan. Dampaknya adalah apa saudara? Saudara dapatkan rekan bisnis. Saudara dapatkan karyawan yang hebat. Sehingga akan meningkatkan apa? Kekayaan saudara. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Kata kuncinya, bagaimana caranya saudara diangkat Tuhan. Dengarkan nasihat.
Ada satu nasihat. Nasihat itu bicara tentang kita mau belajar. Orang yang mau dinasehati adalah orang yang mau belajar. Pelajaran apa yang kita mau ambil hari ini? Supaya, saudaraku, nasihat ini, yang dengan nasihat ini kita jalanin, Tuhan bisa angkat kita ke dalam kemuliaan. Saudaraku, yaitu apa? Belajar tentang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Katakan amin. Yesus berkata, belajar daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus memberikan 3 contoh teladan Yesus Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Ini nasihat. Hari ini di Menara Doa ini adalah nasihat yang akan menuntun kita, ibu bapak saudaraku yang saya kasihi. Nasihat ini, tuntunan ini akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Mari belajar, kita mau belajar berlaku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Dari Yesus. Berdasarkan Filipi pasal 2. Saudaraku, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak menuntut sesuatu yang seharusnya dia dapatkan. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut sesuatu yang seharusnya dia dapatkan. Ini belajar rendah hati yang pertama ini. Lemah lembut. Kita baca ayatnya saudara. Filipi 2 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun Yesus itu adalah Allah, saudaraku, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa artinya sini? Nanti saya jelasin gini. Saya mau jelaskan begini saudara, perhatikan baik. Saudara, apakah kita menyadari nggak kalau kita hidup dalam budaya yang suka menuntut dan bertengkar, apalagi itu menyangkut hak milik kita. Ini kita hidup dalam budaya itu. Ya. Kita memang memiliki hak dan berhak untuk mempertahankan hak kita. Kita memang berhak. Ya, memang kita memiliki hak dan berhak mempertahankan hak kita. Tetapi saya ingin kasih tahu saudara, ada cara-cara yang jauh lebih baik untuk dapat memenuhi dan mendapatkan daripada apa yang menjadi hak kita. Daripada kita mempertahankan karakter yang suka menuntut dan suka bertengkar demi mempertahankan hak kita. Saudara bisa nangkep gak maksud saya? Contoh. Saudara punya hak kok pulang jam 5 sore di kantor. Karena saudara waktu jam kantor dari jam 9 sampai jam 5. Saya berhak kunci jam 5. Ya kan? Saudara juga berhak untuk mendapatkan uang lembur. Kalau saudara bekerja, ya kan? Melewati jam kerja. Itu hak kok. Tapi bagaimana kalau bos saudara sekali-sekali meminta tolong bekerja melewati jam kerja itu. Dan bos tidak memberikan uang lembur. Ini sederhana loh saudara. Betul? Hak. Betul ada hak. Tapi diminta. Ada lagi. Kalau ada orang yang menyerobot antrian yang adalah giliran saudara. Apakah saudara bisa berikan itu kepada dia? Nah ini belajar rendah hati itu dari sini sudah kecil-kecil. Latih. Kalau ada orang berhutang.
dengan saudara. Saudara punya hak dong tagih hutang itu. Tetapi sahabat saudara ini yang punya utang dengan saudara, dia udah bilang, aku gak punya uang loh untuk bayar. Bisa gak saya minta tempo? Apakah saudara akan bawa dia ke polisi? Polisiin dia. Ini pertanyaan saudaraku. Nah, Tuhan Yesus saudaraku menjelaskan tentang berlaku lemah lembut, menghindari pertengkaran, dengan tidak mempertahankan milik kepunyaan atau hak kita. Diajar saudaraku. Kalau saudara dan saya mau hidup, ya kan, di atas rata-rata. Hidup di atas rata-rata. Tuhan ajar, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang-orang beragama, kamu sama aja. Tuhan mau tuntut kita hal yang di atas. Di dalam Matius 5 ayat 40 sampai 41, Tuhan katakan begini, ini tentang lemah lembut dan rendah hati saudaraku. Perhatikan, kita lihat ini. Ya. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Wah, dia ingin baju saudara. Dalam perjalanan dia ingin baju saudara. Kalau saudara gak kasih, akan terjadi pertengkaran. Tuhan bilang, jangan pertahankan baju. Kasih jubah sekalian. Kalau dia minta kaos, kasih jas. Zaman sekarang. Ya saudara itu katanya. Kalau dia minta daster, kasih long dress. Saudara tahu. Ini maksudnya beri lebih banyak daripada yang diminta. Itulah melayani. Itulah pelayanan. Saudara Kristus. Ya Tuhan bilang. Yang kedua. Apa saudara? Dia tentang. Ini kan hak. Baju kan aku. Ini hak. Baju aku kok. Kok mau minta. Mau ambil. Enak aja. Saudara bisa pertahankan kok. Tapi Tuhan ajar. Kalau kamu mau nasihat. Dengar nasihatku ini. Dengar. Kalau ada orang minta baju. Jangan kasih baju. Kasih jubah. Kasih lebih banyak. Kasih yang lebih mahal. Kalau kamu ikutin nasihatku ini, kamu hidup menurut tuntunanku ini, aku akan angkat engkau ke dalam apa? Kemuliaan. Mau apa enggak? Iya memang hak kamu, ini baju kamu. Tapi dia tuntut itu. Seolah kayak itu baju dia ngakunya. Lah baju aku kok, ini baju aku dipakai. Ini hak aku kok. Tertulis di sertifikat tanah namaku. Dia palsukan, dia bilang itu punya dia. Ada banyak hal dalam hidup kita. Ya saudaraku, terjadinya Tuhan bilang, dia Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Kalau hak sebagai Allah disembah, diperiotak segala macam. Ketika dia jadi manusia, saudara dia tidak pertahankan haknya. Dia mau ajar kita. Demi untuk bisa melayani orang-orang itu. Yang kedua, dan siapapun, ayat 41 kita baca sama-sama. Yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Memang peraturannya saudaraku. Siapa yang memaksa orang Yahudi berjalan 1 mil? Prajurit Romawi. Prajurit Romawi sudah dia bawa ransel, bawa bawaan yang begitu berat. Kalau dia ketemu orang Yahudi, dia buka ranselnya saudara. Kecuali senjatanya, dia tetap pegang. Semua bawaan dia, saudara, itu ditaruh di pundaknya orang Yahudi. Dan undang-undang daripada kerajaan Romawi, kalau ketemu daripada orang Yahudi, ya kan, dia bisa bawain ransel kamu, bawaan kamu, sejauh berapa? 1 mil. Itu peraturannya. Ya kan peraturannya, jam 9 sampai jam 5 sore. Tuhan ajar apa? Berjalanlah bersama dia. Berapa? 2 mil. Angkat kopernya 2 mil. Angkat koper. Jangan cuma sesuai dengan peraturan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya melihat ya karyawan-karyawan yang berhasil. Profesional yang berhasil. Adalah para karyawan yang bisa memberi waktunya. Hasil kerjanya jauh lebih banyak daripada yang diwajibkan.
Pengusaha-pengusaha yang sukses yang besar adalah orang-orang yang bertransaksi, yang berdagang. Ya kan saudara? Itu bisa memberi lebih banyak. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang bisa melayani, ya kan? Tidak hitungan waktu, tidak hitungan uang, tidak hitungan segala macam. Nggak berdasarkan aturan, nggak berdasarkan ini loh sudah, ini pas bandrol aja. Tapi dia bisa memberi lebih banyak waktunya. Dia bisa mengasihi lebih lagi, melayani lebih lagi. Itu yang akan diberkati, diangkat bawa kepada kemuliaan. Saudara-saudara sini katakan amin. Ya, saudara, kita bisa belajar. Cobalah ketika orang mau rebut hak kita. Baju yang kita lagi pakai mau direbut. Tuhan bilang, kasih jubah. Aturannya 1 mil, jalan 2 mil. Saudaraku, iya memang betul. Utang harus bayar. Nggak bayar, penjarain. Itu aturannya. Nggak salah. Saudara, tapi Tuhan bilang, ada cara-cara yang lebih lembut. Tanpa kita bisa kehilangan uang kita. Katakan amin. Kita punya teman, saudara. Ya, jemaat pengerja. Dia pun punya tagihan. Ada orang berhutang sama dia. Tidak bayar sudah cukup lama. Dia cerita sama saya. Saya kirim orang saya Pak untuk tagih. Ya kan. Dia bilang dia gak punya uang. Terserah mau apa. Dia bilang itu. Akhirnya saya panggil dia. Kita ngobrol baik-baik. Sudahlah kamu bayarlah utang. Seberapa kamu bisa punya. Dia utang 1,1 miliar. Dia janji dia akan bayar. Setiap ada uang dia pasti bayar. Tiap bulan pasti ada bayar. Dia seorang pengusaha juga cukup besar. 1 bulan cuma bayar 10 juta Pak. Dia bilang 10 juta. Saya berpikir kapan selesai kalau 1,1 miliar. Tapi singkat kata dia bisa bayar lagi ada uang sekian. 100 juta. Berapa? Akhirnya sudah 40%. Hampir 40% daripada utangnya bayar. Tetapi ketika saya ada kesulitan untuk urus satu surat yang diwajibkan oleh pemerintah. Kalau kami mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Yang saya tuh sulit untuk dapatkan ini. Orang yang utang sama saya. Dia tahu saya kesulitan ini. Dia sendiri yang bantu saya. Dia berkata biar saya yang urus. Karena saya bisa urus dengan lancar. Singkat kata dia urus saudara surat ini. Dan kelar selesai. Saudara Yesus. Dan dia tidak minta bayaran berapapun. Saudara bisa mengerti di sini, katakan amin. Ada hak-hak kita. Memang kita punya hak. Ketika ada orang mau rebut, kita bisa keras pertahankan. Jangan lawan itu. Dengan hukum dan sebagainya. Tapi ada cara yang lebih baik. Dengan lemah lembut. Katakan amin saudara. Kita bisa memahami. Tanpa kita perlu harus menuntut orang itu. Atau bertengkar dengan orang itu. Ini yang pertama harus kita jalankan. Lemah lembut dan rendah hati. Artinya kita tidak mempertahankan. Ada kalanya kita tidak mempertahankan. Ya sudah lepas. Ketika saya jalankan prinsip yang pertama ini. Saya melihat bagaimana berkat Tuhan. Itu mengalir deras ke dalam kehidupan saya. Keluarga saya. Dan pelayanan kita. Yang ngerti katakan amin. Ada banyak orang yang terang-terang buka cek. Buka cek, tertulis ceknya. Jumlahnya cukup besar. Dia bilang aku pakai sebentar. Aku akan pakai sekian. Saudara, itu kejadian belasan tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak ada. Dia bayar. Tuhan bilang gimana ini bisa masukin ke polisi. Tuhan bilang tidak usah. Dia juga udah gak mau bayar. Dan itu adalah uang. Daripada tabungan untuk anak kami kuliah. Sampai Tuhan bilang tidak usah lagi. Nanti untuk kuliah anakmu, aku yang cukupi. Aku yang cukupi dan betul. Setiap kali kamu bayaran uang sekolah. Itu dengan cara yang ajaib Tuhan bikin mujizatnya. Ada orang-orang yang ditugaskan. Semester ini. Kami gak pernah minta. Gak pernah tuntut saudaraku. Dan itulah cara Tuhan. Pada waktu kita. Ya kan. Tidak takut kehilangan nyawa. Justru kita sedang mempertahankan nyawa kita.
Kalau kita takut kehilangan nyawa, sampai pertahankan dan tuntut orang itu, justru kita akan kehilangan nyawa kita. Ini benar-benar Alkitab nasihatnya benar-benar paradoks. Paradoks itu bertentangan dengan pikiran-pikiran budaya dunia. Katakan amin. Barang siapa menyebar harta, bertambah kaya. Ya kan? Barang siapa yang menghemat sampai berlaku kikir, makin kekurangan. Ini paradoks. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Yang pertama, yang kita bisa belajar dari Yesus, Yesus tidak mempertahankan hak dia. Katakan amin. Dia lepaskan itu kepada Tuhan, dia serahkan itu kepada Tuhan. Dia serahkan haknya kepada Tuhan. Ada saat-saat dalam hidup kita serahkan hak kita ke Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dia rebut itu. Dia ambil itu. Bukankah semua yang ada, semua yang aku miliki, itu semata-mata adalah milik Tuhan. Katakan amin. Saya gak mau lelah-lelah untuk nguras energi, perasaan, untuk mempertahankan apalagi merebut kembali. Yang kedua yang kita belajar dari Yesus adalah Tuhan Yesus selalu mencari cara-cara untuk melayani dan menolong orang lain. Filipi 2 ayat 7 saudara. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba, sebuah teladan dari pribadi yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Petrus saksi mata. Dia bersaksi saudaraku di hadapan ya perwira Cornelius. Perwira orang Romawi. Dia berkata apa saudara? Di dalam Kisah 10:38. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Dengan Roh Kudus. Dan kuat kuasa dia. Berjalan berkeliling. Sambil apa saudara? Berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Yesus saudaraku datang. Sebagai seorang apa? Hamba, pelayan. Kalau saudara saya ingin seperti Yesus, kita harus belajar memiliki hati seorang hamba. Miliki hati seorang hamba. Belajar untuk apa? Melayani. Katakan amin. Saya tadi tulis saudaraku tentang melayani. Melayani itu apa sih? Apa arti daripada melayani? Saya catat begini saudara. Pertama, kadang-kadang kita berpikir melayani Tuhan itu adalah saya pakai jas, saya berdiri di mimbar, saya khotbah, saya melayani Tuhan. Yes, ya itu melayani Tuhan. Oh jadi pemimpin pujian, menjadi penyanyi, pemain musik. Ya itu semua melayani itu sama. Tetapi dengar baik Tuhan, hakikatnya, falsafah daripada melayani, ini yang harus tahu. Kita harus tahu saudara, melayani itu artinya membuat lancar dan memudahkan urusan atau hidup orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Ini penting. Melayani itu artinya apa? Membuat lancar dan memudahkan urusan atau hidup orang lain. Itu yang pertama namanya melayani. Yang kedua, arti melayani adalah menolong untuk menyelesaikan masalah orang lain. Katakan amin. Ketika saudara menyelesaikan masalah orang lain, mencarikan solusinya, saudara sudah melayani. Yang ngerti katakan amin. Ya, menolong orang lain mewujudkan keinginannya. Ada orang lain ingin punya sepeda, saudara beliin sepeda, itu namanya melayani. Katakan amin. Itu dia. Ya, itu contoh. Memenuhi dan mencukupi kebutuhan orang lain, itu adalah melayani. Melayani adalah bentuk dari kerendahan hati dalam perbuatan. Kerendahan hati dalam tindakan. Namanya apa? Melayani. Melayani itu ada satu keterampilan sebenarnya saudara. Keterampilan atau kebiasaan yang bisa kita kembangkan. Saudara bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan menguji kerendahan hati kita setiap hari. Dengan melihat hidup kita yang suka melayani. Bahkan untuk urusan atau hal-hal yang kecil. Karakter kerendahan hati kita itu terungkap bukan di event-event besar.
Waktu event besar, tiba-tiba saudara dilihat orang begitu banyak hadir. Tiba-tiba saudara bawa air. Saudara taruh, beres-beresin meja. Yes, itu namanya melayani juga. Tapi itu baik, itu bagus sekali. Bukan event-event besar, tetapi karakter itu dibangun dalam urusan-urusan kecil sehari-hari. Seperti yang saya ini melayani juga saudara. Ya kan? Meninggalkan toilet dalam keadaan bersih, itu juga melayani. Katakan amin. Meninggalkan toilet di rumah saudara. Kamar mandi di rumah saudara. Atau toilet umum. Tinggalkan dengan bersih. Ya saudara, itu juga melayani. Katakan amin. Berbuat baik, menolong orang lain. Kadang-kadang di supermarket kita lihat tuh keranjang-keranjang dorongan belanjaan. Berantakan kemana-mana. Kalau kita bisa masukin ke tempatnya. Itu namanya udah melayani saudara. Katakan amin. Kadang-kadang kita bawain piring untuk orang yang lebih tua. Kita duduk makan dengan orang yang lebih tua dari kita atau orang tua. Ya kan saudaraku, kita bisa sendok itu hal yang sepele seringkali. Kita tuangkan minum. Saudaraku, itu semua refleks. Harus dilatih, harus dibiasakan. Katakan amin. Kerendahan hati itu bisa dilihat dengan cara apa? Bagaimana kita hidup melayani. Kita menjadi bos. Ada banyak orang cuma duduk begini. Ya kan? Saudara, kita belajar ringan tangan. Katakan amin. Yang ketiga saudaraku. Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanan dan misi hidupnya. Dia melakukan apa yang benar. Sekalipun itu menyakitkan. Filipi 2 ayat 8 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita harus berani saudara. Melakukan apa yang benar. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan dan kesulitan. Ini namanya kerendahan hati. Ya kan saudara ya. Kita harus tetap berpegang pada komitmen. Menepati janji. Menyelesaikannya pekerjaan itu. Sekalipun saudara mengalami kerugian dan penderitaan. Saudara mau belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Saudara mau belajar kerendahan hati itu adalah melayani. Melayani Tuhan. Melayani sesama. Melayani itu apa? Melayani adalah membuat lancar. Memudahkan urusan atau hidup orang lain. Ketika kita mulai menyulitkan hidup orang lain. Kita sombong di situ. Saudara, Tuhan akan rendahkan kita. Ketika kita memudahkan urusan hidup orang lain. Saudara, kita sedang merendahkan diri. Tuhan akan angkat saudara. Katakan amin. Ya kan? Kita mau menolong, menyelesaikan masalah orang. Memenuhi kebutuhan orang lain. Saudara sedang belajar rendah hati. Saudara belajar melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Ketika saudara memberikan semangat yang baru. Saudara memberikan doa-doa. Memberikan kekuatan, pengharapan dalam Tuhan. Bahkan saudara bisa memberitakan kabar baik, firman Tuhan. Saudara, ya kan? Sehingga seseorang bisa kembali lagi ke Tuhan. Saudara sedang melayani. Sedang merendahkan diri. Tuhan akan angkat saudara. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara mulai menolong, mewujudkan keinginan orang lain. Saudara wujudkan itu. Saudara sedang melayani dia. Amin. Ini yang Tuhan mau. Apakah ganjaran kerendahan hati? Amsal 22 ayat 4 katakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara mau menjadi orang yang memiliki kekayaan? Saudara mau katakan amin. Aduh Pak, dosa gak ya kalau aku punya kekayaan? Tidak dosa. Saudara, apakah saudara mau memiliki kehormatan? Katakan amin. Ya, kalau kita rendah hati dan kita melayani, ya bagaimana saudara tidak dihormati? Bagaimana saudara tidak dapatkan kemuliaan, dihormati, dan punya power atas orang itu? Kalau saudara pernah tolong orang ini, saudara percayakan dia dan saudara angkat hidup dia. Saudara bisa modali dia.
Saudara perlancar urusannya dia. Selesaikan masalahnya. Cukupi kebutuhannya. Pasti buat dia, buat orang ini, saudara adalah wah. Kemuliaan, kehormatan. Saudara punya power. Yang ngerti katakan amin. Ini saudaraku. Dan Yesus, Alkitab katakan Filipi 2 ayat 9-11. Katakan apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Yesus sudah melayani kita saudaraku. Dengan cara apa? Dengan baik saudara. Dia melayani. Dia membuat lancar dan memudahkan hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Dia berikan kita damai sejahtera. Dia berikan kita sukacita keselamatan. Yang percaya katakan amin. Dia menolong kita. Dia menyelesaikan masalah kita. Dengan dia mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya kita pun wajib patut untuk meninggikan nama Yesus. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat dia. Kehormatan buat dia. Biarlah kuasanya. Dia berkuasa atas hidup kita. Dan dia layak untuk menerima kekayaan. Kehormatan dari kita. Yang ngerti katakan amin. Karena dia sudah apa? Melayani kita. Kenapa kita harus memberikan kemuliaan, kehormatan, power, kekayaan kepada orang tua kita? Karena dia sudah melayani kita. Karena dia sudah melayani kita. Dialah yang membuat lancar. Yang memudahkan urusan dan hidup kita. Kita dulu gak bisa makan. Dia yang melancarkan, memudahkan. Kita bisa makan. Kita bisa minum. Kita bisa susu. Dia yang memudahkan kita gak kedinginan. Dia yang pakein baju buat kita. Dia yang mandiin kita. Saudaraku, dia layani kita, orang tua gitu. Dia wajib. Siapakah yang akan dapatkan kemuliaan itu? Mereka yang mau mendengar nasihat, hidup dalam tuntunan, menjadi seorang apa? Orang yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi pelayan, miliki hati seorang hamba. Saudari berkata yang pesan ini, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, berikan kami hati seorang hamba yang tidak mempertahankan hak kami. Bahkan kami bisa menyerahkan hak kami kepada Tuhan. Kami mau bersedia melayani dengan membuat lancar dan memudahkan urusan atau hidup orang lain. Menolong menyelesaikan masalah orang, memenuhi kebutuhan orang lain. Mewujudkan keinginan daripada orang lain dengan mendoakan mereka. Memberikan motivasi dan semangat. Memberikan fasilitas. Tuhan Yesus, aku berdoa pakai hidup kami. Untuk bisa melayani-Mu Tuhan. Melayani banyak orang. Dan juga ya Tuhan, biarlah Tuhan kami akan lakukan ini dengan setia. Sekalipun kami harus mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan, bahkan kerugian. Kami mohon Tuhan, tolong kami semuanya. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selalu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan.
Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini ku adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini ku adakan syukur Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.